Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aziz Saneko Putro dari SMK Negeri 1 Bukateja, calon guru penggerak angkatan 6. Akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dalam hal ini saya bersama dengan salah satu guru di SMK Negeri 1 Bukateja bidang keahlian otomotif dan terkhusus di jurusan teknik bodi kendaraan ringan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ya, ini Pak Asik Tabayanuari. Pak Asik Tabayanuari ngajar di kelas mana Pak? di kelas 10 TPKR 1. Kelas 10 TPKR 1. Tentunya sudah menggunakan kurikulum merdeka nih. Iya, sudah pastinya. Oke, ya begini Pak Asik, dalam proses pendidikan guru penggerak, saya minta peran dari Pak Asik untuk sebagai yang saya observasi dalam nanti pada saat pembelajaran. Bersedia nih Pak Asik? Bersedia. Oke. Namun sebelum observasi, di sini ada petunjuk untuk melakukan yang namanya itu praobservasi. Barangkali berkenan nih untuk kita diskusi bersama lah bagaimana nanti kita juga bisa belajar dan bisa pembelajaran kita menjadi lebih baik, tentunya kan saling memberikan masukan dan saling mengevaluasi, itu kan yang menjadi penting. Oke. Sebelumnya akan saya tulis dulu. Ini mengenai praobservasi kita laksanakan di hari Rabu nih, tanggal 15 Februari 2023. Nama gurunya Asik Tabayanuari. Mata pelajarannya apa Pak? Mata pelajarannya dasar-dasar teknik otomotif. Dasar-dasar DTO ya? Ya, DTO. Pada jurusan TPK. TPKR. Kemudian di SMK Negeri 1 Bukateja kelas berapa Pak? Kelas 10 TPKR. TPKR 1. TPKR. Oke, untuk waktu pencapaian nanti. Praobservasi nanti kita bisa meliputi salah satunya tujuan pembelajaran, terus kemudian ada area pengembangan sama strategi. Nanti coba Pak Asik, di sini ada RPP nih. Ada. Oh ya, RPP nanti kita lihat model pembelajarannya boleh. Ini materinya tentang dasar-dasar otomotif, kontennya apa ini? Profesi dan kewirausahaan. Profesi dan kewirausahaan di bidang otomotif. Yaudah. Saya ingin bertanya Pak, langsung gimana nih? Bagaimana tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dan tujuan pembelajaran yang dicapai itu apa saja? Ya, tujuan pembelajaran dari modul yang saya buat untuk kelas DTO, mata pelajaran yang DTO itu tentang profesi dan kewirausahaan bidang otomotif. Sehingga di sini setelah pembelajaran itu kami harap siswa dapat menjelaskan apa saja jenis profesi di bidang otomotif. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang peluang usaha apa saja di bidang otomotif. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan peluang usaha bidang otomotif tentang jual beli kendaraan. Kemudian yang terakhir itu siswa dapat menjelaskan peluang usaha di industri otomotif. Ada 4 kurang lebih Pak. Jual beli kendaraan ya? Iya. Di dalam kelas. Nanti menggunakan simulasi atau gimana Pak di dalam kelas? Di dalam kelas nanti saya ada materi PowerPoint. Nanti di sana saya akan merangsang siswa untuk bagaimana mereka berpikir setelah lulus nanti akan membuka usaha bidang otomotif yang jenis apa, kemudian strategi mereka seperti apa, kemudian inovasi yang mereka gunakan apa, kemudian solusi ketika mereka mendapatkan pesaing usaha bidang jenis, solusinya bagaimana. Oke. Terus itu tujuannya ya Pak ya, tujuan mengenai profesi dan lain sebagainya. Di situ ada peluang dan kemudian di bidang
jual beli juga tadi disampaikan gitu ya. Terus kemudian apa yang hendak akan dikembangkan di kelas ya. Di sini ada soal area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangannya, jadi di area pengembangannya lebih ke itu sih, ke apa namanya, pola pikir siswanya ya, pola pikir siswa bagaimana mereka itu dapat terinspirasi ataupun nantinya mengatasi. Yang kedua Pak, mengenai area pengembangan yang hendak dicapai Pak, dalam prosesnya bagaimana? Dalam proses area pengembangannya itu saya berusaha untuk memberikan gambaran kepada mereka nanti kedepannya itu profesi apa atau usaha jenis apa yang akan mereka kerjakan sesuai dengan vision dan passionnya mereka. Vision dan passion mereka. Pengembangannya berarti salah satunya adalah bagaimana memberikan gambaran begitu. Iya, gambaran kepada siswa di mana siswa ini nantinya setelah lulus akan kemana gitu. Melalui mungkin ada bisa jadi ada pemetaan ya Pak, atau ada bagaimana bisa pemetaan terhadap minat bakatnya mereka dilakukan juga. iya. Oke, minat bakat dilakukan. Dan pemetaan tadi ya. Iya. Nah, pemetaan ini juga sharing saja ya Pak ya. Di sini pemetaan itu juga bagian terpenting juga bagaimana menentukan siswa nantinya, dan kemudian ini sangat berhubung juga di pembelajaran juga Pak, pembelajaran pada saat pendidikan guru negara itu di modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memetakan minat bakat para siswa sehingga kita bisa memfasilitasi. Keren Pak Asik sudah merencanakan ini semuanya, sehingga nanti harapan berarti vision dan passion siswa itu benar-benar sesuai ya di awal. Oke. Tuh, terus kemudian yang ketiga itu mengenai strategi Pak. Bagaimana tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, kemudian area yang dikembangkan yang akan dicapai juga tercapai, terus bagaimana strategi untuk mempersiapkan itu semua yang dilakukan sama Pak Asik. Untuk strateginya ya, saya untuk pembelajaran tentu saja saya mempersiapkan materi ya. Materi saya buat untuk PDF, dan kemudian di PowerPoint saya sajikan dengan gambar agar lebih jelas gambaran profesinya ini, nanti ada wujud gambarnya biar mereka itu lebih jelas. Kemudian saya sediakan video interaktif juga, ada video di situ disertakan salah satu contoh profesi atau wirausaha di bidang otomotif, saya berikan video. Kemudian ada saya berikan tugas di tugas akhir, nanti mereka inginnya seperti apa, solusi usahanya bagaimana itu, lalu kemudian disetorkan hasilnya, dikumpulkan melalui Google Drive. Itu yang dilakukan. Sudah mulai ini belum Pak? Sudah terlihat belum ada siswa yang kelihatannya menonjol nih di bidang penjualan jual beli kendaraan? Ada ya. Beberapa siswa memang yang cara istilahnya itu cara melobinya itu pintar ya. Ini ada gambaran buat kamu usaha biar tanpa modal lah istilahnya ya. Iya. Yang penting bisa ini ya, skill untuk mengkomunikasikan tadi. Iya, komunikasinya bagus, saya arahkan gitu. Oke. Terus tadi bidang peluang yang tadi kan sudah ya, dengan jual beli mungkin ada karakter sudah terlihat ya. Terus kemudian mungkin ada yang karakter tangguh juga para calon wirausaha mungkin terlihat Pak. Ada beberapa yang iya. Dari beberapa yang ada itu perlakuan apa yang dilakukan gitu? Perlakuan terhadap anak-anak yang atau siswa yang sudah benar-benar menonjol, dan siswa yang juga mungkin perlu dinaikkan atau ditonjolkan gitu. Ya, beberapa memang saya selalu terbuka untuk komunikasi ya kepada siswa. Saya berikan nomor handphone saya, bahkan saya membuat grup agar mereka itu mudah dalam mengkomunikasikan ketika mereka menemukan beberapa hambatan, kesulitan. Salah satunya mungkin ketika mereka ada ingin
mencapai cita-cita mereka, salah satunya di bidang jual beli mungkin mereka butuh solusi, saya berikan arahan ya, bimbingan melalui WA group atau Japri. Berarti ada itu juga ya, proses komunikasi di luar pembelajaran ya, di luar pembelajaran aja, di pada saat pembelajaran tentunya ada dan treatmentnya berbeda-beda berarti. Beda-beda, masing-masing anak punya pemikiran pola pikir masing-masing. Ya, itu mungkin sebelum kita observasi. Jadi ini menjadi gambaran saya nantinya bagaimana saya melakukan observasi, dan di sini tidak ada yang paling benar, tidak ada yang apa dan sebagainya. Kita belajar bersama kasih dalam posisi coaching ini adalah bagaimana nanti kita sama-sama menemukan hal yang baik, kita sama-sama menemukan hal yang sangat dibutuhkan juga oleh siswa gitu. Sehingga ada pra-observasi, ada observasi, nantinya ada pasca observasi. Itu terus mengenai observasi, kira-kira kita akan melakukan kapan Pak di pembelajarannya Pak Asif? Hari ini bisa Di jam berapa kira-kira? kita ada di jam ketiga ya? jam ketiga. Oke, siap. Jam ketiga di kelas 10 TPKR 1 dengan mapel DDO ya. DDO. Oke. Itu mungkin yang bisa kita lakukan di sesi praobservasi. Nanti berarti jam 3 saya ke kelas jenengan gitu. Saya ke jenengan biasa nyaman di saya, misal ada coaching atau ada coach ya, atau mungkin ada supervisor, biasanya itu bisa biasa di dalam kelas atau di luar kelas ya. Di dalam kelas ya, di belakang atau di depan nanti kira-kira. Silakan dengan nyamannya dari belakang nggak apa-apa, belakang biar ya. bisa dari siswa. Oke, siap. Nanti izin ya, jam ketiga berarti saya masuk ke kelas pasti, nanti pembelajaran, kemudian saya mungkin di belakang. Oke, begitu Pak? Ya. Terima kasih untuk sesi ini. Sama-sama. Ya, ini minta tanda tangan dari Yonan. Begitu, terima kasih. Sekian untuk praobservasi. Kita lanjutkan di tahapan yang kedua, yaitu observasi di dalam kelas. Mari kita ikuti. Oke, kita sekarang berada di depan kelas 10 TPKR di SMK Negeri Indonesia. Yang kemudian yang sebelumnya adalah kita sudah melaksanakan praobservasi, sekarang kita melaksanakan observasi di dalam kelasnya Pak Asik ya. Kita akan langsung masuk saja di dalam kelas. Terima kasih. Absen dulu. Kegiatan. Haji. Hadir. Kali Nur Rahman. Andika Eka. Bakti Nur Rahman. Dava Rinda. Hadir. Dava Syahputra. Hadir. Dimas Setiawan. Dwi Wahyu. Eza Sedik. Raja Sulistyo. Fajar Trianto. Fahri Bayu. Ferry Saputra. Fikrian. Fuad. Idris. Khairulana. Maulana Yusuf. Muhammad Irfan. Nadaba. Nadia. Nur Hasan. Pawit Ronald. Radani.
Ragil, Reza, Rian Wijaya, Rian Tokyo, Rizky Jaya, Rasa Gila, Wahyu Alam, Chandra, ini ada yang mau dipanggil? Ada semua ya. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang profesi dan kewirausahaan bidang otomotif. Sebelumnya ada yang nggak jelas nggak sini? Reza jelas ya? Saatnya gentleman dimulai. It's time to begin the fifth program. Nanti bisa ambil materinya di link yang Mas share ya, biar lebih mudah untuk mengikuti saya mau sampaikan. Karena memang kalau ini di kampung nggak kelihatan ya sama aja, jadi nanti materi saja. Ya. Oke, hari ini materinya tentang profesi dan kewirausahaan bidang otomotif. Di sini Pak Guru ingin menyampaikan tujuannya setelah pembelajaran ini kalian itu bisa apa ya. Yang pertama paling tidak kalian itu bisa menjelaskan jenis profesi otomotif ya, bidang otomotif di lingkup pekerjaan. Kemudian yang kedua bisa menjelaskan tentang peluang usaha bidang otomotif di dunia nyata di sekitar kalian apa saja. Kemudian yang ketiga dapat menjelaskan peluang usaha jual beli bidang otomotif ya, jual beli bidang otomotif karena kita jurusannya di otomotif, jadi paling tidak jual beli ya kita harus bisa menguasai jual beli bidang otomotif itu sendiri. Dan yang terakhir bisa menjelaskan peluang usaha industri otomotif ya, walaupun ini cakupannya sangat besar, peluang usaha industri ya, industri paling tidak kalian tahu peluang usahanya apa saja di bidang industri otomotif. Silakan untuk mendownload materi, kalian bisa scan QR code yang Pak Guru tampilkan di depan ini. Terutama untuk Reza ya, mungkin ada keterbatasan penglihatan, jadi dia lebih mudah melihat di handphone karena sama saja di depan juga tidak jelas. Bisa, downloadnya bisa pakai scanner ya, yang membutuhkan silakan scan, nanti kan masuk di folder ada beberapa materi di situ. Pak Guru sajikan ada yang bentuk PDF, ada yang bentuk PowerPoint. Barangkali PowerPoint-nya ukurannya terlalu besar, kalian bisa download yang PDF biar lebih ringan sama kuota. Ada itu Pak. Oh, dengan kelima awalnya berapa tahun yang lain juga ada. Pak Guru perbaiki drive-nya.
Nah, PowerPoint ya. Bisa buka filenya nggak? Ya. Atau yang ini bisa nih, yang ini dibuka bisa scan, terus nanti ke folder ya, kalian di back nanti ke nyari ke folder materi video. Ini pilihannya lebih banyak, ada yang PDF, ada yang PowerPoint. Jadi misalkan yang PowerPoint itu bulan, ada yang PDF bisa. Itu di back ya. Pak, Pak. Mana? Ya itu materinya. Sudah membawa materi? Ya. Sekarang kita ke poinnya langsung. Lihat aja. Dari materi ini nanti Pak Guru juga ingin tahu kalian minatnya di bidang apa, barangkali mau bekerja ya bekerjanya itu nanti profesinya mau yang jabatannya apa, terutama yang berhubungan dengan otomotif ya. Kalau mau berwirausaha ya mungkin nanti bisa mengarah ke wirausaha yang ingin kalian lakukan, mau usaha apa, jual langkah atau mau buat jasa mobil dan lain sebagainya ya. Sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu tentang gambar ini. Ada technician, entrepreneur, ada manajer kedua. Apa yang kalian mengetahui tentang gambar dua ini? Ada gambar, ini ada technician, ada entrepreneur, ada manager. Technician, entrepreneur, dan manager. Semuanya itu jabatan. Ya, ada jabatan. Technician tentunya seorang teknisi ya. Kemudian entrepreneur, si pemilik usahanya, kemudian manajer di sini yang mengelola apa yang ada di perusahaan itu ya, di bengkel itu. Ya, karena ini tentang teknisi berarti tentang bengkel. Jadi di sini saling keterkaitan. Mereka bertiga ini bersatu padu membahu untuk menjalankan sebuah bisnis ya, baik yang ada di dalam perusahaan itu sendiri yang di sini kita akan mempelajari tentang entrepreneurship dan apa yang disebut dengan intrapreneurship. Kalau entrepreneurship kan orang yang memiliki usaha, bisnis
intrapreneurship itu adalah semacam pengembangan karir. Karyawan yang ada di dalam perusahaan itu, suatu organisasi itu didorong untuk mengembangkan, melakukan strategi marketingnya dia seperti apa, pengembangan yang dapat dia lakukan untuk perusahaan itu apa, dan itu nantinya akan berimbas kepada perusahaan itu namanya intrapreneur ya. Kan ada entrepreneur, ada intrapreneur. Kemudian yang selanjutnya di dalam kewirausahaan bidang otomotif ini harus menggabungkan antara teknologi dan entrepreneur atau sering kita sebut dengan, ada yang tahu, penggabungan teknologi dengan kewirausahaan atau entrepreneur. Jadinya apa? Dari pengertian ini, tahu nggak yang dimaksud istilahnya itu apa? Teknologi dan entrepreneur, jadinya teknopreneur. Kenapa sih kok harus ada teknologi dalam sebuah kewirausahaan, dalam sebuah entrepreneurship? Ya ini, karena seorang pengusaha tanpa adanya pembaruan teknologi itu akan benar dan zaman sekarang kalian dapat menjumpai banyak sekali yang namanya teknopreneur di bidang otomotif ya. Kita sebut saja salah satu contoh, ada yang tahu nggak contohnya apa? Penggabungan antara teknologi dan entrepreneur di bidang otomotif. Yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Satu contoh aja. Teknologi di sini kita sebutkan biasanya adalah teknologi dari gadget ya. Teknologi gadget, handphone, aplikasi. Sudah ada gambaran nggak? Perkembangan aplikasi dengan wirausaha di bidang otomotif apa? Ya, mencari. Ada yang bisa menunjukkan? Ya sebentar saja, angkat tangan, sebutkan apa? Sinergitas antara perkembangan teknologi dengan perusahaan di bidang otomotif. Belum ada gambaran? Oke, Pak dulu, kan satu contoh dulu. Gojek ya, tahu Gojek ya? Gojek, Grab, ya kan? Shopee Food, ya. GoFood dalam satu aplikasi Gojek ya. GrabFood itu di dalam satu aplikasi namanya Grab ya. Jadi di situ apa perkembangan teknologinya adalah aplikasi online ya kan. Kemudian perusahaan di bidang otomotifnya apa? Kemitraan kendaraan motor ya kan. Orang-orang yang punya kendaraan sama Gojek diajak untuk bermitra, bergabung ya. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kendaraan harus berapa maksimal ya, nggak boleh lebih dari tahun yang ditentukan. Kemudian drivernya atau yang ngojek itu harus punya SIM tetap, kendaraannya juga ada STNK-nya ya. Jadi di situ mereka diajak untuk bergabung bermitra dengan Gojek ya. Di sini sebuah inovasi yang sangat bagus sekali karena para pemilik kendaraan bermotor yang cuma punya sepeda motor, mereka jadi bisa berwirausaha ya, dengan jalan bermitra dengan Gojek. Kalau nggak ada Gojek mungkin mereka akan kesulitan. Aku punya motor tapi nggak bisa buat cari uang ini. Nyari pekerjaannya bingung juga. Apalagi dengan adanya Gojek itu kan jadi tertolong ya, banyak yang tertolong, banyak sekali. Orang yang sudah bekerja bisa nyambi pulang kerja narik Gojek ya. Orang yang belum punya pekerjaan atau bahkan mungkin di PHK dari pekerjaannya atau dia kena kondisi perusahaan di mana perusahaan itu harus merumahkan karyawan
bisa mencari tambahan penghasilan dari Gojek ya. Contoh yang lain apa? Ada yang tahu lagi? Sudah ada satu contoh itu. Tambal ban online bisa jadi ya. Mungkin dengan kalian membuat aplikasi sendiri atau misalkan yang paling simpel adalah ada teknologi WhatsApp. Kalian menyebarkan nomor WhatsApp kalian, di print, pasang di iklan, di Facebook, dimanapun untuk bertujuan memanggil konsumen ketika saat itu ada musibah dan bocor. Jadi kemudian ada lagi kunci mobil. Ada aplikasi kunci mobil mungkin ya. Pemilik kunci mobil yang punya cabang 100 di seluruh Indonesia, dia membuat aplikasi kemudian untuk menggunakan konsumennya dengan membership, kemudian dia menjadi konsumen melalui aplikasi yang dia buat. Itu namanya technopreneur ya. Jelas di sini tentang technopreneur, penggabungan teknologi dengan entrepreneur ya, yang berusaha. Kemudian sekarang kita mengacu ke profesi kerja atau jabatan di bengkel otomotif ya. Sebagian besar dari kalian mungkin sudah paham posisi jabatannya, tapi di sini kita kupas lebih dalam apa saja yang ada di dalam bengkel ya. Mulai dari kepala cabang, kepala bengkel, kepala mekanik, kemudian ada partman, ada rodes, ada kepala regu, ada mekanik, ada boy sampai sales. Kita mulai dari kepala cabang atau branch head ya. Di sini kepala cabang itu apa? Intinya seorang yang diberi tugas dan kewenangan untuk membuat sebuah perencanaan strategis ya. Cabangnya ini mau dorong mana, mau dibuat marketing seperti apa, mau meramaikan bengkelnya itu seperti apa. Itu diberi tugas dan kewenangan untuk hal tersebut dan untuk melaporkan pengelolaan tentang penjualan, perbaikan, di situ administrasi yang lain-lain kepada kantor pusat ya. Jadi orang yang paling tinggi di sebuah cabang bengkel. Bengkel-bengkel authorized di sini atau bengkel-bengkel yang resmi gandengan KTPM, misalkan seperti Nasmoko kan gandengannya Toyota, terus ada sumber baru mobil Suzuki itu dia gandengannya Suzuki, ada Armada Daihatsu dia gandengannya Daihatsu. Mereka itu memiliki cabang-cabang ya. Jadi ownernya, pemilik bengkelnya itu tidak bertempat di kantor tersebut. Dia berada di kantor pusat. Biasanya kantor pusatnya itu tidak ada bengkelnya. Yang ada bengkel itu biasanya ditempati oleh kepala cabang ya. Atau namanya dengan branch head ini. Tugasnya itu melapor ke kantor pusat. Kemudian yang kedua ada kepala bengkel. Di bawah kepala cabang dia ada kepala bengkel. Tugasnya untuk mengelola kegiatan bengkel ya di situ dalam rangka meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan sesuai dengan prosedur perbaikan yang ada ya. Prosedur itu prosedur dari mana? Prosedur dari ATPM ya. Dari ATPM terus perusahaan juga punya prosedurnya sendiri. Toyota punya standar kerja seperti ini, nanti diterapkan di bengkel tersebut. Jangan sampai prosedur yang berjalan itu melenceng dari ketentuan yang ada ya. Karena kalau melenceng biasanya namanya prosedur, standar operasional prosedur untuk mengatur berjalannya sebuah proses di suatu tempat agar berjalan dengan baik dan menghindari kecelakaan yang terjadi. Kalau di luar prosedur ada kecelakaan ya sudah pasti salahnya yang melakukan. Tapi kalau kita sudah sesuai prosedur tapi masih keliru, bisa jadi kesalahan suatu hal yang lain ya. Jadi tugasnya kepala cabang, kepala bengkel untuk mengatur prosedur itu berjalan dengan baik. Kemudian ada kepala mekanik. Juga ada kepala bengkel, ada kepala mekanik. Lebih spesifik lagi tugasnya
mengatur dan mengkoordinasi mekanik. Jadi kepala bengkel itu nggak ngatur mekanik, dia cuma mengatur agar SOP dan pelayanan kepada konsumen itu tepat sesuai dengan prosedur. Tapi di bawahnya lagi ada kepala mekanik, dia yang mengatur mekaniknya. Mekaniknya ini harus pegang mobil mana itu tugasnya si kepala mekanik. Atau biasa disebut dengan pisau ya. Terus ada partman. Ini dia dari namanya aja partman. Partman berarti orang yang mengelola spare part ya, mengelola barang masuk dan keluar, buat beli pengambilan spare part suku cadang ya. Jadi dia spare part atau suku cadang itu keluar masuknya dia yang ngatur. Jadi spare part ini stoknya masih berapa dipakai buat mobil hari ini habis berapa, kebutuhannya kira-kira masih cukup nggak ini stoknya untuk kedepannya. Dia kalau kurang ya dia yang memesan. Mesennya kemana? Mesennya ke kantor pusat ya, melakukan laporan untuk dilakukan pembelian. Terus ada Prodes. Prodes dari namanya sudah baca. Prodes itu apa? Terima pelanggannya masuk untuk mau melakukan perbaikan di bengkel. Namanya ada Prodes ya. Artinya pro itu depan, des itu meja depan. Dia mejanya ada di depan sendiri. Jadi orang masuk kan pasti ada di depan. Orang mau masuk dia terima. Selamat siang Bapak, silakan duduk. Ada keluhan apa yang bisa kami bantu? Begitu. Nanti si pelanggan itu akan menyampaikan keluhan. Kemudian si proses ini bertugas untuk menyampaikannya kepada kepala mekanik atau servis. Selanjutnya untuk dilakukan penanganan lanjut. Terus ada kepala regu, IMF. Kepala regu untuk mengembangkan, mengawasi dan membantu kerja mekanik dalam menghadapi persoalan troubleshooting, perawatan dan perbaikan kendaraan. Kepala regu ini biasanya diambil dari mekanik, ya. Jadi biasanya mekanik yang sudah lebih berpengalaman, ilmunya lebih banyak, dia akan diangkat menjadi kepala regu untuk mengkoordinir teman-temannya, membantu kerja dari kepala mekanik. Ya. Jadi istilahnya itu jadi asistennya kepala mekanik, biar kerjanya nggak berat. Karena kalau kepala mekanik sendiri kerjanya udah banyak, lagi menerima konsumen kan, ngecek kendaraan konsumen untuk berbagai apa, otomatis dia butuh asisten. Nanti satu orang, nanti si ini garap ini, si B garap ini, si C garap ini, itu dilawan oleh kepala regu. Dan mekanik, ya mekanik ini mengerjakan perbaikan, ya. Perbaikan perawatan yang melakukan dia, bukan kepala bengkel, bukan servis pisau. Jadi melakukan si mekanik ini. Terus office boy untuk perawat area bengkel agar nyaman dan bersih. Dia yang melakukan kebersihan di area bengkel, baik mulai dari kantor kondes, kantor kepala bengkel, terus tempat admin ya, terus pembuangan kotoran-kotoran sisa limbah-limbah, dia yang membersihkan semuanya. Terus mengelap kaca, bukan kaca mobilnya ya, kaca-kaca kantor dilap, dibersihkan. Terus tembok membersihkan dari laba-laba dan sebagainya, itu tugasnya office boy. Dan biasanya kalau office boy di bengkel pekerjaannya lebih ringan ya, tidak seperti office boy di kantor. Kalau di kantor kan membuat kopi, membuat teh dan sebagainya untuk karyawan yang lain. Kalau di bengkel ya mekanik yang ambil minuman sendiri, ambil minuman sendiri. Itu cuma membersihkan lingkungan saja. Kemudian ada sales. Sales di sini sales bukan ditaruh di belakang sendiri, bukan berarti dia paling belakang ya di dalam sebuah dealer mobil. Artinya dia itu sebenarnya ujung tombaknya sebuah dealer untuk apa? Melakukan penjualan. Kalau penjualannya sales rendah, otomatis yang masuk bengkel akan sedikit ya. Makanya dia dikatakan ujung tombak. Kalau dia nggak menjual kendaraan dengan baik ya bengkelnya sepi. Misalkan area Purbalingga aja Mas Momo salesnya jualannya sedikit. Orang yang punya mobil di Purbalingga yang Toyota otomatis akan sedikit juga. Alhasil bengkelnya akan sepi.
Kalau yang jual rame, saya jualan kacang goreng kan itu bisa satu RT aja ada 10 mobil, kalau itu balikan berarti berapa mobil, banyak sekali. Tidak menutup kemungkinan orang datang untuk servis berkala atau untuk perbaikan ganti spare part, ataupun ada yang mohon maaf pernah musibah kecelakaan, tabrakan, perbaikan bodinya, itu kan lumayan banyak jadinya ya. Di sini ada 3 strategi yang digunakan oleh seorang sales untuk meningkatkan penjualan. Namanya aja sales ya, otomatis dia bertugas untuk menjual, promosi menjual ya. Strateginya yang pertama menentukan daerah atau wilayah di mana ini berfungsi untuk menentukan peluang dalam penjualan barang jasanya. Sebelum dia menjual barang, dia harus tahu wilayahnya mana yang akan saya sasar, biaya yang dihasilkan, pokoknya seperti apa, biaya non-tes segala macam, itu masuk ke quality control. Habis quality control, dia masuk ke pengiriman, logistik ya. Pengirimannya biasanya kalau dari pabrik itu menggunakan kata ini bahwa namanya apa itu gendong atau towing ya. Towing. Jadi dia ada muat bisa sampai 8 mobil, atas 4 atau 5, bawah 4. Yaitu dimuat dibawa ke pelabuhan. Kalau misalkan dia pengirimannya cuma domestik atau negara-negaranya itu tetanggaan dekat ya masuk kapal dia sama tertutup sekalian. Tapi kalau dia pengirimannya antar benua, misalkan mobil Jepang mau dikirim ke Eropa, dia dikeluarkan dulu dari truk, yang naik kapal itu mobil-mobilnya. Ada pengiriman menggunakan kapal, biasanya kapasitasnya sampai 3.000 mobil. 3.000 mobil berarti kapalnya sebesar sekolahan kita ini lah paling enggak. Ada beberapa saat ya, itu pernah itu kejadian kapal yang muat itu dia kandas, jadi kapalnya tuh tenggelam. Itu mengirim mobil Mazda. Jadi sempat beberapa tahun yang lalu mobil Mazda ya penjualannya terhambat karena pengiriman dari Eropa sana kapalnya itu karena tenggelam kembali. Jadi biasanya diasuransikan nih, diasuransikan, tapi kan asuransinya ketika mobil berapa puluh miliar ya lumayan. Kemudian setelah di logistik kita selesai di bidang produksi mobil. Sekarang kita tinggal jenis peluang bisnisnya, jabatan-jabatan, terus sesuai SKKNI, proses pembuatan mobil seperti apa di industri. Kita sekarang tinggal peluang bisnisnya ya. Peluang bisnisnya apa saja sih? Kita bisa lihat jual beli kendaraan, mobil dan motor. Jual beli kendaraan mobil dan motor. Di sini kita perlu menjelaskan kita bisa menjual sepeda motor maupun mobil ya, baik baru maupun bekas ya. Tapi untuk kalian yang peluang usahanya mungkin bisa yang paling mudah menjadi istilahnya apa? Broker. Istilah kasarnya maklar ya. Modal omongan saja ya. Kalian tidak perlu modal materi, tidak perlu punya mobilnya dulu atau motornya dulu untuk menjadi seorang sales. Kalian bisa menggunakan kelihayan cara berbicara kalian untuk disampaikan ke orang-orang yang membutuhkan mungkin ya, dengan apa istilahnya, jaringan kalian yang besar. Kalian sering nongkrong, daripada nongkrong gabut nggak ada manfaatnya, nongkrong sambil bawa omongan. Tetangga saya misalkan, tetanggaku ini mau jual motor Supra tahun 2012, harganya murah, barangnya istimewa, berapa kali kamu mau anterin ayo orangnya gitu kan. Walaupun dia nggak minat, suatu saat dia pasti akan minat. Misalkan dia udah pulang 2 hari kemudian, ternyata keluarganya temanmu ini ada yang nyari, kan bisa jadi seperti itu ya. Temanmu ini menghubungi kamu, bro, sepeda motornya masih nggak? Masih gitu. Langsung biasa ke tetanggamu, nanti tak apa saudaraku ada yang nyari. Bisa jadi peluang besar buat kalian. Tidak perlu memiliki modal yang besar untuk memiliki barang itu baru jadi jualan ya. Jadi
mobil, terus broker tanah, ya, broker perabot rumah tangga, tapi jangan perabot rumah tangga punya orang tua aku dijualin. Itu jenenge kurang ajar, kurang tua ya. Orang jual-jualan. Gak apa-apa seperti itu. Ini modal yang paling murah, paling mudah, dan paling memungkinkan dilakukan oleh kalian yang masih sekolah, bahkan yang masih sekolah maupun nanti ketika lulus belum mendapat pekerjaan, ya. Bisa menjadi seorang broker atau istilah kata maklar, ya. Banyak sekali kok. Maklaran memanfaatkan ini juga banyak. Maklar yang sukses punya channel YouTube, punya Instagram, ya kan. Ya contohnya kayak ini aja lah, Bang Boboy. Mungkin ada yang pernah tahu Bang Boboy. Bang Boboy dia punya Instagram, followernya banyak, punya YouTube juga, subscribernya banyak. Dia bisa menjual, dia biasanya datang ke tempat pelelangan. Ada mobil ini nih, ngasih info harga mobil ini, harganya sekian. Bahkan dia datang ke tempat temannya, tanya-tanya mobil ini mau dijual berapa, tahun berapa, kondisinya seperti apa, dia mereview kendaraannya. Terus nanti ada orang yang nyari, dia mencantumkan nomor handphone dia di situ. Jadi kalau ada orang nyari, lewat dia dulu, tidak langsung ke penjual. Jadi keuntungannya di situ. Nanti penjual pasti akan ada pengertian, namanya udah penjual ya kan, pasti ngasih nggak apa namanya paketan 100.000, 200.000 pasti itu uang terima kasih. Kemudian yang kedua, bisnis penjualan spare part. Ini ya, penjualan spare part. Kali ini butuh modal ya, butuh modal tempat dan modal untuk barangnya juga ya. Spare part sekarang bisa memanfaatkan, kalau kamu tokonya online, mending kamu punya akun Shopee atau Tokopedia, kamu mending bisa menjadi dropshipper di situ. Gak punya barangnya tapi kamu bisa pasang iklan di akunnya kamu. Penjualannya nanti kalau ada orang beli pesan ke kamu pesan ke orang yang punya barang. Atau misalkan kamu kerja di toko spare part ya, jadi karyawan itu, karyawan di toko spare part. Terus ada orang, kamu di situ rajin, ada spare part apa, kamu foto, kamu tahu harganya semua kan, otomatis karena kamu kerja di situ. Kamu pasang di Tokopedia atau di Shopee, kamu kasih harga, terus nanti ketika ada orang beli, kamu ngambil di toko-toko kamu kerja itu sangat memungkinkan juga. Selain kamu bekerja menjadi karyawan, kamu juga bisa bergerak usaha ya. Jadi jangan berpikiran aku jadi karyawan puluhan tahun kok penghasilan segini aja ya. Jangan bingung, kamu bisa menjual apa yang kamu jual di sini, jual sendiri keluar ya. Kalau cuma mengandalkan gaji bulanan dari bosmu kerja di situ kan ya berapa mungkin UMR ya, tapi dengan kamu membantu menjualkan itu barang-barang itu di toko tempat, nanti kamu juga bisa nyambi nabung. Barangkali kamu nabung, kamu di rumah bisa buka toko tempat sendiri. Kira-kira sudah besar ya silakan resign, bergerak usaha lah. Jangan seumur hidup jadi karyawan ya, jangan terpaku di situ. Jika mobil atau motor Anda mengalami kerusakan, pasti yang dicari spare part ya, yang rusak apa ya. Perlu bisnis penjualan spare part ini cukup menguntungkan karena tidak berpengaruh tren ya. Spare part lo ya, bukan aksesoris lo ya. Beda lagi kalau aksesoris. Bisa membedakan nggak di sini? Bisa. Kamu jualan aksesoris mobil, motor, pasti akan berpengaruh tren. Ya, musimnya pasang karbon, jual spare part aksesoris yang karbon laku. Tapi kalau spare part kan nggak mungkin. Adanya piston dari bahan aluminium atau teflon ya udah itu aja. Nggak akan membuat piston dari bahan kayu maupun ukir-ukiran. Nggak ada tren-trenan ganti piston pakai apa gitu, nggak ada. Nah, ini nggak terpengaruh, stabil dan nilai asetnya itu mengalami sedikit perubahan. Nggak mungkin harganya juga turun. Beli spare part sekarang ya beberapa tahun ke depan paling naik cuma seberapa, nggak bakal turun. Ya. Ini toko spare part. Nanti juga ada toko aksesoris. Bisnis perawatan mobil dan motor. Nah, perawatan banyak di sini, banyak bidang usahanya untuk perawatan mobil dan motor. Yang pertama mungkin kalian bisa lihat di sini adalah
mobil dan cuci motor ya. Selain ini ada lagi nggak? Nah, yang masuk ke bidang perawatan, oles ya, oles juga perawatan ya, oles mobil dan oles motor itu perawatan. Kemudian kalau kamu nggak punya tempat, nggak bisa ngontrak tempat atau rumahmu nggak punya halaman luas, kamu bisa terima panggilan cuci mobil, cuci motor, dan poles panggilan, ya kan? Di samping lebih fleksibel, ya, kamu bisa mengatur waktu, nggak harus mencobrok di tempat itu dari pagi sampai sore, kamu bisa menyesuaikan. Saya dipanggil jam sekian, oh ya nanti saya nggak ke sana jam segini, misalnya jam segini, tapi sekarang di bagian sana. Itu kamu juga bisa apa? Hemat ya. Karena kalau cuci panggilan atau poles panggilan kan otomatis air sama listrik pakai punya konsumen, ya. Gak mungkin kamu bawa genset sendiri buat hidupin mesin poles, bawa tandon sendiri buat cuci mobil kan nggak mungkin. Ya. Tapi ada yang menjalani usaha seperti itu, yang tidak mau istilahnya apa? Membodohi konsumen ya, bukan membodohi konsumen ya. Tidak mau, yang dia mau sekarang aja. Aku cuma jasa. Kalau misalkan kamu ngomong melayani cuci mobil panggilan ya kamu harus bawa tandon. Tapi kalau misalkan di situ jasa cuci panggilan itu benar-benar ya istilahnya ya. Kalau kamu melayani cuci panggilan, kamu harus bawa tandon karena kamu tidak memasang jasanya di situ, tapi sebelum dengan air-airnya juga yang dicuci. Jadi kata-kata di iklan juga jangan keliru agar istilahnya uang yang masuk kita itu tidak ada makruhnya ya, biar halal. Kemudian ada yang keempat, ini bisnis aksesoris modifikasi kendaraan motor. Banyak sekali perkembangan teknologi saat ini kan, tren modifikasi itu banyak, dari mulai zamannya pakai baut pos, terus pakai tambahan visor, terus ada tambahan panel karbon, ya kan? Sekarang kan banyak sekali perkembangan semacam itu. Jadi usaha semacam ini juga sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan penikmat otomotif ya. Walaupun strateginya ya di sini kuncinya kita jangan terlalu banyak beli aksesoris tersebut. Yang lagi tren sekarang apa ya, kamu jangan beli terlalu banyak. Beli secukupnya aja, kira-kira mau habis atau udah habis baru pulang lagi ya, beli lagi. Jangan nyetok terlalu banyak karena dia kemakan tren ya. Saat sudah tidak tren, sudah nggak tahunnya pakai aksesoris ini ya udah jangan dijual karena orang juga nggak ada yang nyari kalau udah ketinggalan zaman ya kan. Terus bisnis perlengkapan bagi pengendara, ini baru kepikiran kan? Bisnis perlengkapan bagi pengendara, contohnya apa? Belum. Sama sepatu, ya kan? Orang jual mau bensin sekalian. Jadi ini perlengkapan riding ya. Istilahnya kalau sekarang kan lagi ngetren Sunmori ya, buat bikin vlog, motovlog, foto, kamera, action kan juga masuk ke perlengkapan kendaraan dari sekarang ya. Kepentingan nge-vlog sih. Mau Sunmori harus lengkap dulu. Biasanya kalau motor kan syaratnya harus pakai sepatu, pakai jaket, sarung tangan, minimal pakai helm. Tapi yang banyak orang yang akan mencari sepatu touring ya. Sepatu di atas mata kaki. Kenapa di atas mata kaki? Ya kalau jatuh nggak luka mata kakinya. Karena mata kaki itu proses penyembuhan paling lama ketika kamu luka. Baru tahu kan? Jajal mata kaki ini protes. Kemarin itu banget. Namanya sendi, ya kan? Namanya sendi dan ini sangat riskan. Ketika mata kaki pecah, kamu jalan udah kayak gini. Makanya perlu dilindungi sepatunya sampai ke atas. Makanya kalau di balap itu minimal
menutupi mata kaki. Waktu skutering ya, waktu penentuan itu nggak boleh pakai sepatu yang di bawah mata kaki, harus di atas. Kalau pakai sepatu yang es di bawah mata kaki, mundur, untuk keselamatan ya. Kemudian ada celana, sekarang ada celana touring yang ada busanya, sini ada busanya ya kan, dia lebih dibikin tahan air karena biasanya kalau orang touring kan malas mandek, malas pakai mantel ya kan, bikin tahan air. Termasuk jaketnya juga, jaket ada busa pelindung di sini ya untuk melindungi siku, terus di pundak depan untuk menahan angin. Terus ada juga, terus ada helm macam-macam sekarang. Ada yang naik motor matic pakai helmnya helm cross ya. Helm cross itu gak cuma dipakai pengendara motor cross saja, naik matic juga pakai motor cross ya kan, naik motor cross pakai helm cross ya kan. Jadi sekarang namanya helm atau helm itu sudah menyeberang. Orang punya trail malah kadang pakai helmnya bubu. Iya, sudah menyeberang. Ya, pakainya matic, pakainya helm cakil itu udah lumrah sekarang. Jadi kalau menjual aksesoris seperti helm, jangan terfokus pada satu tipe saja, sediakan aja semuanya, mulai dari kudo, cakil, helm cross ya kan, helm alpes, guard dan sebagainya ya, karena pasti ada orang yang mencari. Kemudian yang keenam, bisnis jasa rental mobil. Nah ini di sini peluang jasa rental mobil itu butuh modal usaha karena harus mempunyai mobil ya. Bisnis ini sangat ramai dan sangat membutuhkan perusahaan untuk keluarganya ini bepergian. Nah selama ini yang kalian tahu jasa rental mobil hanya untuk keperluan keluarga, sama siap piknik, ya kan? Kalian nggak tahu jasa rental mobil untuk ekspedisi paket. Untuk tadi pengiriman mobil-mobil dari pabrik, nggak tahu kan? Untuk ngangkut tangki, ngangkut batu bara, ngangkut pasir, itu ada rentalnya semua. Jadi kayak Pertamina pun tidak semuanya mobil itu punya dia. Itu ada anak perusahaan yang punya mobil truk tangki, Pertamina nyewa, anak perusahaan. Itu rental truk juga kan, maksudnya kan? Terus ekspedisi, JNT, JNE dan sebagainya, mungkin logistik yang lain, dia nggak semua mobil itu punya dia. Jadi dia nyewa. Karena apa? Kalau dia punya sendiri, otomatis ada biaya-biaya yang harus ditanggung, ya kan? Pertama untuk perawatan, kedua untuk pajak, ya kan? Terus yang ketiga penyusutan bisa berapa persen menjual ya, selama penyusutan. Jadi dia nggak mau menanggung resiko itu sehingga beberapa perusahaan ekspedisi atau logistik dia memilih menyewa kendaraan dari perusahaan rekanan. Alfamart, Indomaret itu bukan truk mereka, tapi truk rental. Itu rental dari rekanan perusahaan lain. Karena bisnis ini juga sangat menjanjikan. Jadi bukan cuma mobil utama saja untuk piknik, tapi untuk keperluan iya jadi juga. Kereta api ada yang rental. Tapi PT KAI merentalkan itu kepada Pertamina, kepada perusahaan PLTU, ya, PLS, untuk angkut apa? Ya, kalian pernah lihat jadi Pertamina nggak? Pertamina rel di kereta TNI. Kalau di Cilacap banyak ya. Itu Pertamina nyewa ke sebagai penyedia kendaraannya. Itu juga ada rental. Pesawat rental nggak? Iya kan? Hampir semuanya rental. Ya. Hampir semuanya maskapai itu rental. Karena kalau punya sendiri satu pesawat berapa puluh triliun. Kredit juga nggak masuk, ya kan? Itu sewa. Ya. Apa? Untuk apa? Musim kuda juga saya nyewa buat event-event tertentu kayak Car Day, dia nggak punya kuda, pengen kamu jangan apa sirik. Tetangganya punya kuda, dia rental. Jadi sekarang rental banyak sekali sektornya ya.
ini M juta. yang kalian ikuti, ya, yang kalian jalani sekarang ini. Jasa perbaikan pengecatan bodi mobil. Di sini dia tidak terpengaruh oleh perkembangan teknologi mesin. Mesin mau jadi listrik, mau masih konvensional EV, mau pakai tenaga nuklir, bodinya tetap pakai plat. Jika ketika terjadi kecelakaan, pasti perbaikannya untuk orang yang ahli di bidang perbaikan bodi dan pengecatan. Ya. Jadi beruntunglah kalian karena tidak terpengaruh perkembangan teknologi. Ya. Paling catnya cuma naik ke cat yang ada UV-nya, bisa di UV lampu ring, ada cat yang water band, ada yang solvent. Perkembangan teknologi di cat seperti itu aja Pak. Tidak terpengaruh sama mesinnya, mau pakai turbo mau apa, catnya tetap sama. Ya. Ini Pak Guru ambil contoh gambar di pinggir jalan. Ini di salah satu bilangan di kota Jakarta. Di sana satu jalan itu isinya tukang body repair semua, tukang spek. Kualitasnya juga bagus-bagus. Biasanya mobil yang mau dijual atau mobil pinjam punya tetangga rusak butuh 2 jam jadi. Kalau itu, kalau kamu punya tetanggamu rempet kenyok, ya, bawa aja ke situ. 2 jam jadi. Dan mereka jujur-jujur itu rezekinya bagus semua. Semuanya kebagian rezeki. Tidak ada yang ngalamun tidak dapat pekerjaan. Dan walaupun bekerja banyak, ya itu prinsipnya yakin lah rezeki tidak akan tertukar. Prinsipnya gitu aja. Nanti kalau kalian berusaha pun punya usaha jualan apapun, sebelahmu ikut-ikutan buka, nanti aja rezeki tidak akan tertukar. Gak usah bakaran jenggot, gak usah telapakan, gak usah telapakan, gak usah merusung tangganya di usaha yang sama dengan kita, yakin aja rezeki nggak tertukar ya. Banyak intinya ya. Indomaret di sebelahnya selalu ada Alfamart. Dua-duanya tetap ramai ya, tetap berjualan sama-sama. Gak lempar-lemparan tanah kuburan. Indomaret yang tanah kuburan itu Alfamart aja enggak. Sama-sama ramai. Kemudian airbrush ya. Airbrush ini lagi airbrush apa odong-odong ya. Zaman sekarang airbrush itu cuma tidak hanya menjangkau kaum modifikator saja. Kalau zaman dulu kan airbrush itu mobil atau motor mau kontes atau modifikasi di airbrush biar bagus, biar tampilannya menarik. Odong-odong pun saat ini airbrush, gambar kartun, gambar badut, ya, gambar siapa ya gitu kan, gambar yang punya odong-odong dipakai itu. Kan nggak ada odong-odong warnanya merah semua, kuning semua nggak ada, pasti ada gambarnya. Nah ini dibutuhkan juga ya. Tarifnya juga lumayan karena catnya nggak begitu boros, paling modal yang agak banyak di clear coat-nya saja. Kalau catnya itu kan cuma pakai sedikit. Banyak. Sangat cocok bagi kaum anak muda karena market dan perkembangan teknologinya sangat besar dan cepat, sehingga perlu dilakukan oleh tenaga profesional muda yang sangat mengerti selera desain untuk modifikasi seperti sepeda motor maupun mobil. Nah ini anak muda sangat cocok karena sekarang dia terpengaruh tren ya. Kalau airbrush itu motif Iqbal berapa puluh tahun yang lalu ngetren zaman waktu SMA tahun 2004. Iqbal itu masih tren pakai apa yang lainnya gitar ya, yang mengkilat-kilat gitar ya. Begitu beberapa tahun kemudian udah hilang, motifnya ganti yang motif abstrak. Sekarang airbrush sudah beralih ke motif-motif realis, gambar color lampu atau apa itu dan sebagainya. Nah sampai di sini ada pertanyaan tentang usaha atau jabatan di bidang otomotif. Ada berapa tadi? Ada 8 ya. Itu sudah 2, ada 8. Sebenarnya ada banyak lagi di belakang ini. Pertama tadi ada apa? Jual beli otomotif. Yang kedua spare part. Yang ketiga perawatan, ya kan? Perawatan otomotif. Yang
keempat aksesoris, yang kelima perlengkapan negara, yang keenam masih ada lagi enggak? Banyak jual ban ya kan, toko ban, toko api, toko pelek, pelek stok maksudnya tempat lah. Apalagi toko jok ya, cover jok ya kan, spotlight, kaca film ya kan. Terus apa lagi? Tadi ada apa? Ban, jok, terus spotlight, stiker, ya, ada stiker, spotlight itu banyak pokoknya. Jadi jangan bingung ketika kalian nanti lulus dari sini mau kerja apa, yang paling gampang mengambil modal ya ambil modal, ya pakai anggaran jual beli mobil ya kan. Punya modal sedikit kalau misalkan kalian dari sini lulus jadi teknisi di Nasmoko ataupun di manapun, di bengkel-bengkel manapun ya, punya modal kumpulkan. Kalian cari referensi usaha apa yang bisa dibuka dengan modal sekian juta. Modalnya kira-kira udah cukup, udah bisa mengcover 3 kali lipat, kalian keluar usaha sendiri. Atau bisa masih kerja di situ, kalian udah punya usaha sendiri, itu lebih bagus ya. Jadi nggak khawatir usahanya kolek, kamu masih punya backup keuangan dari gajimu ya. Jadi jangan dulu gegabah, kerja udah banyak, udah uang banyak, keluar bikin usaha ini, modalnya dipres lagi. Nanti ketika usahanya sepi ternyata kayak pandemi kemarin udah resign keluar dari pekerjaan, usahanya nggak jalan, malah susah kan? Jadi dijalanin dulu, buka usaha dulu, kerja beberapa bulan, kira-kira bagus, waktunya kamu kurang, udah fokus berusaha. Jangan lupa keluar dulu, nanti malah berbahaya. Jadi malah kamu terus di sini ada Pak Guru, ada video interaktif. Silakan kalau mau ditonton ya. Ini videonya tentang wirausaha perbaikan bumi. Bisa kalian tonton di rumah atau nanti silakan. Ada yang ingat? Skip aja dulu ya. Langsung ke lembar kerja. Ini Pak Guru ingin kalian merefleksikan diri kalian. Nanti kalau lulus dari sini mau wirausaha apa, ataupun bagi yang mau menjadi karyawan di sebuah bengkel otomotif mungkin silakan, nggak apa-apa. Dan kalian tulis di note handphone kalian ya, di note atau di board, di board.
silakan nanti setelah itu kalian upload ke link tugas yang ada di belakang. Ini ada, jika kamu lulus dari SMK ingin berwirausaha bidang otomotif, jadi usaha apa yang akan kamu ikuti, terus apa yang kamu lakukan untuk mencapai bisnis tersebut. Misalkan kamu mau sekolah bisnis dulu, mau bekerja dulu di bidang usaha yang sama, mungkin untuk cari pengalaman secara gratis ya, atau mau cari referensi, cari guru, atau belajar dari temanmu atau saudaramu, silakan. Ketika disiplin ilmu saja yang menunjang usahamu tersebut. Misalkan kalau mau ke body repair ya mungkin kamu harus mengikuti kelas atau mau kuliah dulu, mau kuliah manajemen bisa, mau kuliah otomotif teknologi ini memanfaatkan buat media sosial atau bikin channel YouTube atau mau endorse ya, endorse silakan itu strategi itu saja. Silakan ini dipoto tugasnya diketik ya, ketik handphone nanti dikirim ke tugas link yang ada di belakang. Nanti jika udah aku di sini, ini di scan dulu aja, linknya disimpan. Kalau ini linknya bener ini nggak keliru. Samping dulu aja. Udah, yang udah punya linknya silahkan di share semuanya. Oke ya, pembelajaran hari ini ya, ini refleksinya silakan kalian renungkan, kalian pikirkan dari referensi yang Pak Guru kasih tadi, berikan jabatan-jabatan bidang otomotif, terus usahanya apa saja. Sekarang kalian pikirkan yang menurut kalian itu paling bagus dan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Pintar ngomong ya, jadi apa? Hebat, kan? Kalau misalkan nggak pintar ngomong tapi saya suka aktif, ya silakan. Mekanik, mau jadi mekanik berdirikan maupun mekanik otomotif mesin, ya, melakukan silakan. Kalau nggak senang ngomong, nggak senang buka kutik, senang jualan, main handphone, main media sosial, silakan jadi admin toko online misalkan, ya kan? Atau jadi marketing, digital marketing dari sebuah perusahaan, silakan. Itu yang bisa dikerjakan dari rumah kan seperti itu. Nggak mungkin mekanik online itu nggak ada mengerjakan perbaikan mobil dari rumah dan marketing online. Silakan. Ya, ada pertanyaan nggak? Belum ada pertanyaan? Berarti Pak Guru yang bertanya. Ya enggak, Pak Guru nggak bertanya. Tugasnya silakan dikerjakan ya tadi ya. Pak Guru tunggu untuk dikumpulkan. Silakan ketik. Simpel aja ini yang ringan. Pak Guru cuma ingin tahu kamu minatnya ke mana. Barangkali sudah ada saudara yang sudah apa ya, kalian akan menentukan ya. Terima kasih Pak Guru Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali dengan kita. Perkenalkan, nama saya Aziz Anik Putro, dalam guru penggerak angkatan 6 dari SMK 123, dan sebelah saya ada Pak Asik, guru mapel di SMK Negeri 1 Bukit Teja, mapel produktif, dan kemudian sebelahnya ada Pak
Saifuddin dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Dalam hal ini adalah sebagai pengajar praktik. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan melaksanakan aktivitas, karena kemarin sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian saya sudah melaksanakan observasi juga di dalam kelasnya Pak Asik, dan sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi bagaimana kita akan melaksanakan coaching ya terhadap coachingnya sekarang adalah Pak Asik. Mari kita saksikan. Oke, ya kita buat santai sekali nih Pak Asik. Ya Pak Asik, gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Tadi habis ngapain ya Pak? saya tadi habis ngajar di kelas 10 juga. Kelas 10 ya, kemarin Yang kemarin kita laksanakan di situ. Oke. Langsung saja ya Pak ya. Dalam prosesnya mungkin kemarin kan saya sudah masuk ke kelas asik, di mana saya merasakan juga situasi yang hangat ya dari Pak Asik sendiri terhadap siswa ya enak langsung. Dan ada di awal praobservasi kan menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran kita disampaikan. Terus kemudian dari tujuan yang telah disampaikan dari Pak Asik ya Pak ya, kalau berbicara angka dari 0 sampai 10 lah Pak, ketercapaiannya itu di angka berapa Pak? 0 sampai 10 Iya. sekitar ya udara 9. Oh 9. 9 Dari 0 sampai 10 Iya. ketercapaiannya di angka 9, termasuk luar biasa ya. Ada targetan nggak Pak? Sampai benar-benar di angka 10-nya nilai sempurna begitu? Atau mungkin kurang sempurnanya itu di mana Pak? Kenapa di angka 9? Kurang sempurnanya begini, jadi ketika kan materi yang saya ajarkan kebetulan tentang kewirausahaan dan bisnis bidang otomotif ya. Jadi memang siswa itu saya arahkan agar mereka membuka mindset bahwa setelah lulus dari TBKR mereka memiliki pemikiran untuk membuka usaha sendiri atau berbisnis di bidang yang mereka tekuni, mereka belajar di sekarang ini TBKR tentunya ya. Nah di situ saya berusaha mengarahkan mereka ke arah situ. Nah dengan apa yang saya berikan, informasi bisnisnya apa saja, gambarannya seperti apa, saya harap mereka mau memilih salah satu dari bisnis yang saya sampaikan, atau bahkan mungkin jika mereka punya pemikiran lain, saya persilahkan untuk memilih, silahkan pilih usaha apa yang saya butuh. Kalau dari mayoritas siswa itu yang saya katakan 9 itu dari 9 dari 10 itu mereka memilih untuk berwirausaha di apa yang saya arahkan ya, dengan melalui angket yang saya sampaikan, semacam angket gitu saya berikan, kalian apa setelah lulus, terus apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai hal tersebut, terus pendidikan apa saja yang kalian tempuh untuk mencapai bidang usaha tersebut kayak gitu. Terus yang satunya ini, angka 1 dari 10 ini kenapa saya katakan tidak sempurna, karena mereka ingin melanjutkan sekolah. Terus ada juga yang mau bekerja sebagai buruh pabrik, tidak semuanya berwirausaha gitu. Dari sisi ini berarti yang diharapkan itu benar-benar menjadi seorang wirausaha. Iya, saya mengharapkan seperti itu karena saat ini dunia industri itu sudah sangat luas sekali. Di Indonesia sendiri, saya maunya mereka itu bisa membantu pemerintah yang minimal untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan mereka berwirausaha kan mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Paling itu ya 2-3 orang karyawan gitu. Nah, terus tadi ada 9 dari 10 dan 1 dari 10 juga ya. Inginnya Pak Asik Pak, dari 1 itu pengen sempurna, 10-nya itu benar-benar menjadi seorang wirausaha. Saya tidak memaksakan itu. Tapi ketika dari seorang buruh inginnya sih mungkin kayak gitu. Inginnya seperti itu. Mungkin mereka ada yang ingin menjadi karyawan dulu, mencari modal beberapa tahun. Saya tanyakan dok, kenapa pengen jadi karyawan dulu? Ya, saya mau cari modal dulu Pak. Saya nggak punya modal dari orang tua, jadi saya harus kerja dulu, mencari modal sendiri. Oke.
walaupun muaranya ke situ juga. Iya, kembali lagi ke Iya. pengusaha cuma tadi. Ya sebenarnya bisa dikatakan 10 lah ya. Ya mungkin 10 ya. Bisa dikatakan. Anggap saja tidak ada yang gitu. Karena kembalinya nanti ke itu sih ya. Iya. Ke usaha tadi. Oke. Terus dari sisi ini ya memang ya. Hal apa yang Pak Asik optimalkan untuk pencapaian tujuan tadi? Di sini sebagai bekal mereka saya usahakan mendidik karakter budaya industri dulu ke mereka ya, lebihnya ke situ yang paling utama itu agar mereka memiliki, kan mereka calon bos ya istilahnya. Iya. Untuk wirausaha pasti mereka calon pemilik usahanya, mereka harus memiliki karakter yang berbasis budaya industri dulu. Saya udah menerapkan mulai dari 5S, 5R itu saya terapkan di kelas. Tiap hari harus laporan kondisi kelas harus dalam keadaan bersih tanpa ada kotoran dan kursi dan meja tertata rapi. Kemudian agar mereka nanti tujuannya keesokan harinya akan memulai pembelajaran itu mereka sudah nyaman, kelasnya sudah bersih, tidak ada yang berantakan, tidak ada yang kotor. Terus di sini mereka saya minta juga untuk ramah terhadap siapapun ya, karena ini TPKF kebetulan satu dari 4 otomotif ya yang ada di sini, jadi mereka harus terlihat lebih unggul ya, karena cuma satu minoritas harus terlihat mencolok ya, dari cara berpakaian, kedisiplinan berpakaian. Terus tingkah laku mereka, salam sapa terhadap guru itu harus dilaksanakan. Kalau di pembelajaran ya seperti pada umumnya menggunakan alur merdeka, ya apa yang ada di alur merdeka itu saya terapkan juga. Sudah menerapkan itu alur merdeka? Insya Allah sudah. Ada apa namanya, kesulitan apa enggak dalam proses menerapkan alur merdeka itu dalam pembelajarannya di kawasan sama Pak Asik sendiri? Alhamdulillah belum menemui kendala ya. Kemarin ditemui sama Pak Aziz ya, ada ini ya seperti sosial emosional itu Pak. Belum terlalu itu ya. Untuk menuju ke situ agar masuknya enak, saya belum menerapkan itu ke anak-anak. Jadi ada kendala di situ. Oke, dari sisi pencapaian mungkin bagus sih. Artinya dengan arah mindsetnya kemudian sudah akan membiasakan budaya industri tadi. Terus kemudian memang menarik Pak. Kemarin saya kan memang langsung masuk di kelas ya Pak ya. Di situ memang Iya. kalaupun terhubung dengan salah satu modul di pendidikan guru penggerak itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Asik itu sudah menerapkan gitu. Dengan salah satunya adalah melihat sisi kebutuhan dari si murid. Ternyata kan ada murid itu yang posisinya kalau tidak salah itu di pojok kiri ya Pak ya. Di situ ada satu siswa yang memang kesulitan untuk melihat layar begitu Iya, Pak ya. layar maupun papan tulis. Terus kemudian dari situ Pak Asik itu sudah mewadai ya, atau mungkin menangani hal seperti itu ya Pak ya. Iya. Itu sudah berjalan berapa atau Saya mengetahui kendala di satu siswa itu dari pertemuan ketiga dari pembelajaran awal semester ya, semester bahasa kemarin. Karena siswanya itu kok ketika saya kasih catatan papan tulis dia tidak mengikuti. Ternyata setelah saya tanyakan, saya nggak bisa melihat dengan jelas Pak papan tulis. Kamu duduk ke depan, saya minta maju, masih nggak kelihatan. Terus saya kasih jarak, kamu bisa membaca berapa meter? Harus 1 meter dari papan tulis, harus berhadapan-hadapan. Waduh, kalau gini sulit nih. Jadi saya siapkan materi itu Pak di Google Drive atau nanti saya buatkan PDF, nanti saya share ke grup kelas di pembelajaran saya agar siswa tersebut mendownload. Ya kalau saya tanyakan melihat handphone jelas, bisa Pak, kelihatan jelas walaupun agak dekat, tapi kan tidak mengganggu seperti di depan papan tulis 1 meter seperti itu ya. Jadi lebih solutif menurut saya seperti itu. dan pasca memberikan penanganan itu ya Pak ya, apakah bisa mengikuti Pak? Bisa mengikuti alhamdulillah. Dia kalau saya cek di bukunya untuk portofolionya
sudah lengkap seperti dengan yang lainnya. Oke, itu bagian dari ya itu termasuknya juga dan itu sudah diterapkan sekali. Itu sangat bagus Pak. Artinya mungkin dapat ditingkatkan itu mungkin baru ketemu satu ya Pak ya. Barangkali Yang lain saya tanyakan nggak ada. Oh, nggak ada ya. Mungkin kalau kesulitan lain. Kesulitan mungkin pendengar atau apa kan nggak tahu kita ya. Iya. Tapi semua bisa tercover lah ya. Bisa dari situ. Terus kemudian juga saya menjumpai bagus juga karena memang ada sangat banyak banyak sekali referensi yang dimunculkan ya Pak ya. Kayak sesuai dengan materinya itu kaitannya dengan profesi yang diberikan gitu ya. Memang sengaja begitu Pak. Iya, saya sengaja carikan dari banyak sumber termasuk video interaktif juga. Kenapa nggak salah satu saja bidang bodi otomotif begitu mungkin? Nah, itu menjadi biar anak-anak itu nggak lulus bodi otomotif kok bodi otomotif melulu berhubungan dengan dempul dan cat ya gitu. Iya. Nggak harus seperti itu. Jadi di cakupannya agak luaskan saya buat otomotif. Oke. Bisa penjualan maupun perbaikan. Ya, ini juga sisi kreativitasnya ada pastinya kan. Iya. Muncul dari seorang pengajar nih dari Pak Asik sendiri. Sangat bagus Pak. Terus tadi mungkin ada yang disampaikan itu tadi Pak yang sosial emosional ya Pak ya? Iya. Itu gimana Pak? Apa yang dijumpai dan apa yang mungkin dipahami dulu sekarang mengenai pembelajaran sosial emosional itu? Pernah dulu atau? Saya belum pernah ya. jadi belum begitu saya diobservasi ya Iya, kemarin jadi saya dapat itu koreksi dari Pak Aziz ini masukan ya sosial emosionalnya belum dapat seperti apa seperti ini. Oh iya saya belum bisa melakukan itu. Sebelum pun pembelajaran itu apa namanya memang belum pernah mengenal tentang itu belum pernah. Terus bagaimana Pak ketika memang mungkin ini kan juga dibutuhkan dan mungkin akan diterapkan gitu ya saat nanti kita mau merdeka. Kira-kira mau melakukan apa Pak untuk mencapai apa namanya atau mungkin menerapkan pembelajaran dengan juga sosial media dari sisi Pak Asik? Mungkin saya pelajari lebih dalam dulu ya sosial emosional terus trik-triknya agar itu bisa tersampaikan ke siswa untuk mengontrol kelas ya gitu. Pasti ada cara-caranya lah untuk itu. Saya pelajari di itu dulu. Pelajari di mana? Pelajari sosial emosional tentang sosial emosional dengan cara ya saya mungkin minta bantuan Pak Aziz gitu ya Atau juga yang lainnya? iya dari guru penggerak yang lain. Oke. Terus tadi ya bisa disimpulkan mungkin salah satu ikhtiarnya adalah bagaimana Pak Asik menggali informasi dia atau menggali pengetahuan tersebut gitu. Dengan cara ya banyak kita cari pengetahuan itu berarti maksudnya gitu ya. Terus kiranya akan menerapkan atau melaksanakan kapan itu Pak kira-kira untuk menerapkan itu? Secepatnya pada pertemuan berikutnya mungkin saya akan melakukan itu Kepada siswa berarti Pada sebelumnya harus sudah dapat informasinya. Iya, itu dulu ya berarti. Iya. Oke. Oke, terus ya dari alur merdeka barangkali tadi juga sudah bagus juga ya. Alur merdeka ini sudah berjalan, terus tujuannya juga sampai juga. Terus kemudian yang menjadi catatan nanti adalah bagaimana rencana Pak Asik akan menggali pengetahuan tentang pembelajaran sosial dan diterapkan kepada siswa untuk minggu depan tanggal 3 ya. Iya, betul. Minggu depan kalau itu sudah ya pastinya ya. Rencananya di minggu depan, kemudian rencana lebih spesifik lagi Pak akan menggali melalui apa Pak tentang pembelajaran itu? Saya menggali baik mungkin ya di Merdeka Belajar ada sepertinya ya di modul berapa itu kan ada saya akan mempelajari dari Indonesia Di PNM itu PNM, berarti ya. ya.
fokus di KMM. Selain di KMM ada Pak? Googling dari sumber lain mungkin ya. Oke, googling ya berarti ya. Googling ya. Oke, terus setelah itu mau dilaksanakan kapan? Sekarang kan hari mencari Rabu ya, informasi. iya. Ini Rabu. Ya langsung Berarti kan kita hanya diberikan waktu 1 minggu kan? setelah pembelajaran saya mulai dari yang googling dulu. Iya. Nanti berikutnya PSM, setelah itu baru bertemu dengan pakar-pakarnya sebagainya ya. Unsur yang terlibat untuk Pak Asik itu sendiri menggapai pengetahuan ini dan mungkin juga akan melaksanakannya. Unsur-unsurnya teman-teman CGP di sini, Pak Aziz, ya, Pak Aziz, terus kemudian dari rekan-rekan sesama guru juga ya, Oke. untuk sharing ilmu mungkin ya, di sini. Udah itu aja mungkin dari guru-guru yang ada di sini. Ya, udah jelas berarti ya. Berarti target 1 minggu ini menggali mempelajari dan nanti bisa melaksanakan. Ini alurnya udah jelas juga, tercapainya jelas. Kemudian kita sudah melaksanakan. Kalaupun dirasakan ketika Pak Aziz sebagai coach ya dan saya sebagai coachnya, bagaimana ini perasaannya obrolan kita harusnya? Kayak merasa ini ya Pak, santai kayak nggak ada supervisi ini. Jadi kayak ini namanya ya kayak mitra gitu ya. Iya. Jadi nggak ada kayak supervisor dan yang disupervisi gitu. Jadi emang transfer ilmunya enak. Oke. Transfer ilmu terus koreksinya juga enak gitu. Dan sebenarnya ini sudah muncul dari Pak Asik kan, semua gagasan dan sebagainya itu. Ya kadang memang seperti itu. Kita perlu untuk bantuan orang lain untuk memantik potensi kita mungkin kayak gitu ya betul. Ya. Itu mungkin observasinya pasca observasi dan barangkali nanti akan langsung melaksanakan begitu ya agenda-agenda yang mungkin sudah direncanakan dan tentunya dengan penuh tanggung jawab nantinya bisa sampai kembali ke murid lagi atau murid lagi dan seterusnya. Itu mungkin terima kasih dan saat ini berarti dengan Pak Saifuddin selaku pengajar praktek kita sudah melaksanakan coaching ya akademik barangkali ya. Berarti sekarang diputar saya sebagai coach begitu ya Pak? Coach. Ya, begitu. Monggo Pak, APR Ya, ya. Terima kasih ya. Dari yang dipraktekkan ya kan ya, praktek coaching ya. Jadi Pak Aziz selaku coach, kemudian Pak Aziz selaku coaching. Ini yang mana prinsip coaching itu kan ada 3 ya Pak Aziz. Nah, kalau ada 3 di sini kan ada kemitraan ya, kemudian ada yang namanya proses kreatif dan maksimalkan potensi. Nah, dari 3 prinsip ini untuk kemitraan ya, kemitraan sudah masuk tadi ya kemitraan. Jadi kemitraan tadi kan merasa orang coaching saya merasa ya sebagai teman sejawat seperti ini tidak merasakan seperti supervisor dengan supervisi gitu kan ya. Ya, oke. Jadi kan juga ini kan berarti tidak terpisah menggurui ya kan. Nah, tidak karena ahli dengan kurang ahli gitu kan. Ya, oke. Nah, kemudian untuk tujuan tadi tujuannya ya di coaching ini tujuan tadi ditetapkan oleh seorang coaching ya oke ya. Kemudian dari obrolan tadi proses kreatif tadi kan ada, jadi rupanya coach ya sudah mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan seorang coaching ya kan, kemudian ya menyimak ya kan, mengulang dan seterusnya sehingga kan merasa seorang coaching, oh ini coach saya tuh hadir sepenuhnya ya kan, nih hadir sepenuhnya ya. Nah kemudian tadi pertanyaan digunakan
oleh seorang coach juga mencoba menggali dari seorang kucing ya. Selain itu juga ini kan percakapan berjalan dua arah ya, tidak hanya satu arah saja, harus berjalan dua arah. Nah, itu di proses kreatif. Nah, kemudian di proses saat memaksimalkan potensi ya kan, prinsip coaching yang ketiga itu kan memaksimalkan potensi. Potensi rupanya tadi percakapan itu menghasilkan ada suatu obrolan, tadi ada tindak lanjut ya dari seorang coach. Rencana aksi di berikutnya adalah gitu kan tadi ya, karena tadi sudah ditanyakan kapan ya kan oleh seorang coach ya. Nah ini jadi tindak lanjut ini konkret ya kan, berasal dari seorang coach. Dan tadi juga ditutup ya kan, ditutup disimpulkan ya. Oh ya, jadi rencananya adalah ke depan seperti ini ya kan. Jadi ini prinsip coaching sudah oke ya kan. 3 prinsip coaching sudah muncul dari praktek coaching pasca observasi ya dari seorang coach terhadap coaching. Kemudian kalau kita lihat di menggunakan Alur Tirta ya kan, Alur Tirta di sana kan ada muncul ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya. Jadi di sini tadi juga muncul ya identifikasi bagaimana seorang coach menggali ya kan. Nah, itu kemudian rencana aksi, jadi tadi juga sudah dimunculkan ya, dan tanggung jawab di kesimpulan tadi juga sudah muncul ya. Rasa ada bagus ya. Kemudian pemberian suatu apresiasi ya. Ya. Pemberian suatu apresiasi gimana dari seorang coach? Iya, yang tadi ada dimunculkan ya kan. Kemudian kalau ya karena ini juga tadi kan juga seorang coach juga sambil ya nyantai gitu kan ya, sehingga tidak terkesan pembawaan ya tadi ya, seperti dirasakan seorang coach kan ya. Nah, walau tidak misalkan makan minum tapi kan sudah terasa nyantai ya. Oke. Saya kira bagus ya ini Pak Aziz Pak Aziz ya CGP kami, jadi praktekkan coaching pasca observasi sudah oke. Terima kasih Pak Aziz dan Asik ya selaku coach. cukup Pak? Ya. Oke, mungkin itu yang bisa tersampaikan. Semoga video kali ini juga bermanfaat. Kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.